Assalamualaikum, hai semuanya, kembali di channel Video Umu Ibrahim. Di video kali ini, Umi mau bikin donat yang super simple dan gampang banget karena ini tidak perlu diulen dan tanpa mixer ya. Dan yang gak kalah menarik, nanti Umi juga mau berbagi tips supaya donatnya sukses dan keluar white ringnya. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Istilah white ring pasti sudah sering kita dengar ya, apalagi di dunia donat. Bagi yang belum tahu white ring itu istilah tanda putih yang melingkar yang ada di tengah-tengah donat. Seringkali white ring ini menjadi tolak ukur keberhasilan pembuatan donat. Lalu, bagaimana cara membuat donat agar keluar white ringnya? Nah, penasaran kan? Nah, jangan kemana-mana, jangan di skip, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, kita langsung praktek aja dan ini bahan-bahannya. Nanti bunda-bunda boleh cek di deskripsi box ya. Pertama kita siapkan 130 air hangat. Ini kita masukkan 1 sendok teh gula halus dan 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk dan sisihkan, biarkan hingga raginya bekerja. Langkah berikutnya kita siapkan bowl atau mangkok. Kita masukkan campur semua bahan keringnya. Di sini ada terigu, susu bubuk, dan garam. Kita aduk sampai semua tercampur. Lalu masukkan larutan ragi yang sudah tadi kita buat ya. Tanda ragi masih aktif, dia akan berbuih seperti ini ya. Nah, ini langsung saja kita masukkan ke dalam adonan. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur. Lalu masukkan margarin. Ini margarinnya boleh dilelehkan terlebih dahulu atau langsung saja kita masukkan seperti ini ya. Ini kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Boleh menggunakan spatula, tapi kalau Umi menggunakan tangan seperti ini ya. Ini tangan Umi sudah bersih dan jika adonannya lengket seperti ini jangan khawatir. Nah, ini adonannya kita bulatkan, lalu kita akan diamkan terlebih dahulu. Kita tutup menggunakan lap bersih. Ini kita diamkan selama kurang lebih 1 jam atau hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah kira-kira 1 jam, kita buka adonannya dan ini sudah mengembang 2 kali lipat. Ini kita akan tes, kita tarik sedikit adonannya dan ini nggak gampang putus ya. Jika kita tarik seperti ini, dia akan membentuk lapisan yang sangat tipis. Itu artinya glutennya sudah terbentuk secara alami. Lalu kita kempeskan adonan supaya kandungan udara yang ada di dalam adonan keluar. Kita tekan-tekan seperti ini, lalu kita keluarkan adonan dari wadahnya dan kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, setiap adonan kita timbang juga boleh ya. Di sini kira-kira beratnya 25 gram. Nah, sebelum kita mencetak adonannya, pastikan tangan kita balur dulu menggunakan terigu supaya tidak lengket nantinya ya. Nah, ini kita langsung ambil aja satu bagiannya dan kita bulat-bulatkan atau rounding dengan cara seperti ini. Ya, ini kita rounding dulu sebentar. Setelah bulat, kita simpan di atas loyang yang sudah ditaburi menggunakan terigu. Atau boleh juga kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan kertas yang sudah kita taburi dengan terigu. Tapi menurut pengalaman pribadi, lebih baik menggunakan loyang yang sudah dialasi dengan terigu. Karena dia adonannya cenderung lengket, karena ini kan kita tidak ngulen ya. Jadi adonannya sedikit lebih lengket dari adonan donat pada umumnya. Jika semua adonannya sudah kita bulat-bulatkan, maka kita bentuk donat sesuai selera kita. Nah, untuk memipihkannya di sini Umi menggunakan mangkok ya.
Dan untuk membulatkannya, di sini Umi menggunakan tutup tumbler yang kecil. Nah, teman-teman boleh menggunakan apa saja ya, boleh menggunakan sepuit yang sudah ditaburi dengan terigu ya sisinya supaya tidak lengket, atau bisa juga menggunakan cetakan donat. Lalu ini kita diamkan, kita proofing lagi ya, kira-kira 30 menit hingga adonannya mengembang. Nah, jadi seperti janji Umi tadi, Umi mau share beberapa tips agar donat mengeluarkan wet ring. Nah, jadi tips yang pertama itu pastikan donatnya itu proofingnya pas, yaitu mengembang sempurna. Jika kita tekan, dia akan perlahan kembali lagi. Namun jika ditekan dengan jari kita, dia membentuk jejak dan nggak balik lagi, itu tandanya sudah over proofing. Itu nanti donatnya setelah digoreng dia akan cenderung gampang banget kempesnya. Tips yang kedua, kita menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan menggunakan api besar atau api yang terlalu kecil, karena ini akan mempengaruhi penyerapan minyak pada donat kita. Jika donat terlalu banyak menyerap minyak, maka dia tidak akan mengembang sehingga tidak muncul white ring. Lalu untuk tips yang ketiga, balik donat sekali saja. Ingat ya, balik donatnya tidak perlu berulang kali. Kita membaliknya cukup sekali saja. Ini tujuannya agar donatnya tidak menyerap terlalu banyak minyak. Nah, itu dia tips-tips sederhana agar donat kita sukses dan keluar wet ringnya. Gimana? Gampang kan? Nah, bagi bunda-bunda yang masih gagal, yuk kita coba lagi, kita praktek lagi. Nah, pasti Umi yakin bunda-bunda akan berhasil karena dari seringnya kita praktek, kita akan tahu di mana salahnya dan kita bisa memperbaikinya. Semangat ya! Nah, ini dia donatnya, cukup memuaskan hasilnya karena dia mengeluarkan wet ring sempurna. Dan jika kita coba, ini teksturnya tuh empuk banget ya. Coba kita lihat dalamnya, apakah dia empuk. Oh ya, untuk topping kita sesuaikan aja dengan selera kita ya. Kita bisa memberikan topping apa saja. Boleh menggunakan buttercream lalu kita taburi dengan keju parut, atau boleh juga pakai glaze atau selai coklat sesuai selera. Nah, di sini Umi lebih suka pakai gula ya, pakai gula halus. Ini Umi menggunakan gula pasir yang Umi blender lalu Umi taburkan di atasnya. Oke, sekarang mari kita coba. Kita lihat dalamnya ya, apakah dia seratnya empuk. Dan iya, Masya Allah ini empuk banget ya. Ini seratnya lembut banget. Dan ini cocok banget untuk cemilan, dan ini juga bisa di frozen ya, bisa untuk stok bekal sekolah atau bekal kerja. Nah, gimana? Praktis banget kan? Karena tidak perlu ngulen dan tentu saja akan hemat energi dan juga waktunya. Nah, ini untuk dijual juga recommended banget ya, karena benar-benar donatnya itu empuk dan ini bisa tahan hingga 3 hari di suhu ruang ya. Recommended banget. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Umi. Terima kasih, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.